semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Abang kakak, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Welcome to Elvina Edukasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Robbal 'Alamin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Let's study together. Pada kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.14, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan gurindam yang dibaca. Ihsan, kamu tahu tidak bahwa puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya? Puisi rakyat berisi nilai-nilai berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kamu telah mempelajari beberapa jenis puisi rakyat, seperti pantun, syair, dan gurindam. Nah, setiap jenis puisi rakyat memiliki struktur dan kebahasaan yang khas. Bagaimana struktur pantun, syair, dan gurindam, Bu? Berikut penjelasannya mengenai struktur pantun, syair, dan gurindam. Struktur puisi rakyat yaitu berupa pantun. Baris pertama dan kedua pantun merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat pantun merupakan isi. Struktur pantun tergantung pada jenis pantun. Misalnya teks pantun biasa, pantun karmina, dan pantun talibun. Ketiganya memiliki struktur yang berbeda. Pantun biasa memiliki 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Pantun karmina adalah pantun yang berisi 2 baris saja. Baris pertama disebut sampiran dan baris kedua disebut isi. Sedangkan pantun talibun adalah pantun yang memiliki 6 baris. 3 baris pertama disebut sampiran dan 3 baris berikutnya disebut isi. Struktur yang kedua yaitu pada syair. Struktur syair yaitu pada setiap baitnya terdiri atas 4 baris atau 4 larik yang akhirannya berbunyi sama. Jika dilihat dari strukturnya, syair sangat terikat pada aturan-aturan seperti jumlah baris dalam satu bait, banyak jumlah suku kata dalam setiap baris, jumlah bait dalam setiap puisi, serta terikat pada aturan tentang rima dan irama. Secara umum, struktur syair sebagai berikut. Yang pertama, setiap satu bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris memiliki makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. Setiap 4 baris merupakan satu kesatuan ide. Semua baris berupa isi, tidak ada sampiran. Dalam pembawaannya, syair dilakukan untuk membentuk nyanyian. Struktur yang ketiga yaitu pada gurindam. Gurindam ditulis dalam bentuk bait. Setiap bait berisi 2 baris. Isi gurindam berupa nasihat.
Kalimat dalam gurindam baris pertama dan kedua umumnya menunjukkan hubungan persyaratan dan konsekuensi, atau biasa disebut juga dengan hubungan sebab akibat. Struktur gurindam sebagai berikut. Setiap bait terdiri atas 2 baris. Baris pertama berisi tentang sebab atau persoalan. Baris kedua berisi tentang akibat atau penyelesaian. Dan yang keempat, isi terletak di lari kedua. Namun di dalam gurindam tetap tidak ada yang disebut dengan sampiran. Kemudian beralih ke kebahasaan pada puisi rakyat. Di dalam kebahasaan puisi rakyat biasanya dalam penggunaan pada pantun, syair dan gurindam memiliki kebahasaan yang hampir sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kalimat. Yang pertama, ada yang namanya kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah. Contoh, belajarlah rajin dan juga tekun. Belajar janganlah ditunda-tunda. Pada kata belajarlah, mendapat akhiranlah itu menunjukkan sebuah kalimat perintah. Yang kedua, kalimat saran, yaitu kalimat yang berisi saran kepada orang lain untuk kebaikan, ditandai dengan kata sebaiknya atau seyogyanya. Contoh, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Yang ketiga adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan yaitu kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh, mari kita belajar giat supaya kelak tidak sengsara. Selanjutnya adalah kalimat seru. Kalimat seru yaitu kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Ditandai dengan kata wahai, alangkah, betapa, atau bukan main. Contoh, wahai orang bersorak-sorak, menepuk gendang dengan rebana, alangkah besar hati awak mendapat baju dan celana. Wahai di sini adalah kalimat contoh kata seru, ya. Selanjutnya adalah kalimat larangan. Kalimat larangan yaitu kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Kalimat ini ditandai dengan kata jangan atau janganlah. Contoh, janganlah seperti orang sasar, janganlah mudah kita terpuruk. Selanjutnya adalah kata penghubung. Kata penghubung yaitu kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu tindakan. Misalnya, supaya, agar, sehingga, jika, atau asalkan. Contoh, mintalah obat kepada kerabat, ikutilah nasihat agar selamat. Nah, itu adalah 6 jenis kalimat yang biasa digunakan dalam kebahasaan puisi rakyat. Yang ketujuh adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, anak elang jatuh ke rawa. Kemudian yang kedelapan, kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan predikat, ditandai dengan adanya konjungsi atau kata hubung, kalau, jika, agar, dan lain-lain. Contoh, kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, ini adalah 2 bentuk kalimat tunggal, ya. Nah, disebut dengan kalimat majemuk. Berikutnya adalah contoh menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Yang pertama adalah pantun.
Contoh pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, bentuk dalam mendeskripsikan struktur dan kebahasaannya sebagai berikut. Struktur penyajian pantun terdiri atas 2 larik sampiran dan 2 larik isi. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik ketiga dan keempat. Makna atau isi pada larik ke-1 dan kedua dengan larik ketiga dan keempat tidak berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan pantun pada larik ke-1 dan kedua menggunakan kalimat majemuk. Begitu juga dengan larik ketiga dan keempat menggunakan pola kalimat majemuk. Nah, itu adalah cara mendeskripsikan struktur dan kebahasaan pada pantun. Selanjutnya adalah syair. Contoh syair. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal, air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Cara mendeskripsikannya adalah struktur penyajian syair A1 bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama yaitu A. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, keempat larik dalam syair tersebut merupakan kalimat perintah kepada generasi muda. Larik keempat pada syair tersebut merupakan hasil yang diperoleh jika melakukan perintah pada larik ke-1, kedua, dan ketiga. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata simbolik. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Selanjutnya adalah gurindam. Dengan orang tua jangan pernah melawan kalau tidak mau hidup berantakan. Cara mendeskripsikan struktur dan kebahasaannya sebagai berikut. Struktur penyajian gurindam tersebut terdiri atas 2 larik isi yang saling berhubungan. Larik ke-1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik kedua. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat larangan, jangan, dan pada larik kedua menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat, yaitu dengan adanya konjungsi kalau. Nah, sampai di sini abang kakak bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Nah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan ilmu untuk abang kakak semua. Jangan lupa untuk di-share, dibagikan ke teman abang kakak di grup-grup sekolah agar apa yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman di luar sana untuk sama-sama belajar dalam menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Terima kasih saya ucapkan untuk abang kakak yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe video channel ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar abang kakak tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru yang ada di Elvina Edukasi. Terima kasih, saya haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.